Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani Kamal akan menjelaskan bagaimana cara beternak ulat sutra. Jadi ulat sutra merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia. Nah, adapun biasanya ulat sutra yang sering dibudidayakan itu ulat sutra jenis bombimori seperti gambar tersebut ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ulat sutra jenis Bombyx mori ini sebagai penghasil usaha benang sutra. Yang kita ketahui kan ulat sutra merupakan salah satu agribisnis yang mempunyai rangkaian kegiatan yang cukup panjang, mulai dari tanaman murbei, pembibitan ulat sutra, pemeliharaan ulat sutra, processing kokon, pemintalan dan pertenunan. Langsung saja kita masuk ke budidaya beternak ulat sutra. Nah, yang pertama dilakukan pastinya penanaman murbei, karena murbei merupakan salah satu pakan ulat sutra. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tanaman murbei seperti apa. Jadi murbei itu seperti gambar ini, bisa dilihat dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke pemesanan bibit. Nah, kalau pemesanan bibitnya ini harus disesuaikan dengan jumlah daun, kapasitas ruangan, serta peralatan pemeliharaan. Kalau pemesanan bibitnya itu sebaiknya dilakukan 10 hari sebelum pemeliharaan ulat sutra dilakukan. Nah, setelah pemesanan bibit, selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan ulat sutra kecil. Nah, kalau pemeliharaan ulat sutra kecil ini didahului dengan kegiatan memberi pakan pertama yang pada ulat sutra yang baru menetas. Nah, kalau pemberian pakan untuk penetasan pertama itu dilakukan pada pagi hari. Biasanya sih dilakukan pukul 7, pukul 8, intinya pagi hari. Setelah pemeliharaan ulat kecil, selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan ulat besar. Dikatakannya ulat besar itu ketika dia sudah memasuki instar 4 hari sampai dengan instar 5 hari. Untuk pemberian pakan yang instar 4 biasanya dilakukan 4 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, sore, malam. Kan kalau yang instar 5 itu sedangkan kalau yang instar 5 itu pemberian pakannya lebih sering dilakukan, biasa 4 sampai 5 kali dalam sehari. Pemberian pakannya untuk ulat besar itu menggunakan daun tua yang berumur 2,5 sampai 3 bulan, biasanya disertai dengan rantingnya. Nah, setelah pemeliharaan ulat besar dan ulat kecil, setelah pemeliharaan ulat kecil dan ulat besar selesai, selanjutnya yang terakhir itu panen dan penanaman kokon. Jadi kalau panennya ini biasanya dilakukan pada hari ke-5 atau ke-6 setelah ulat sudah bisa membuat kokon. Kalau penanganan kokon itu meliputi 1, pembersihan kokon, yang kedua seleksi kokon, yang ketiga pengeringan kokon, dan 4 itu penyimpanan kokon. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan mengenai cara beternak ulat sutra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.